Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Adabud Dunya Waddin membahas tentang mengapa beliau mendahulukan bab yang membahas tentang akal sebelum membahas tentang berbagai adab, yang mana kitab ini menggabungkan dua makna adab. Adab dengan makna akhlak dan juga adab dengan makna sastra dan kalimat-kalimat yang indah dalam berbahasa. Kedua hal ini dalam bahasa Arab disebut sebagai adab. Nah, maka setelah beliau membahas alasan mengapa beliau mendahulukan akal sebelum bahas adab, beliau mencantumkan perbedaan pendapat ulama tentang apa definisi akal. Di antaranya yang beliau kutip di sini adalah jauharun latif yufsal bihi baina haqa'iqil ma'lumat. Dia adalah sebuah jauhar, sebuah zat, tapi zatnya ini zat yang sangat-sangat lembut seperti udara. Udara itu dia punya fisik, punya zat, tapi dia saking lembutnya sehingga dia bisa masuk ke kemana saja dan bisa masuk memenuhi celah-celah yang sangat-sangat kecil misalnya. Dan di sini beliau membantah pendapat ini, walaupun ini pendapat yang cukup masyhur begitu ya. Mengatakan bahwa di antara bantahan beliau adalah bahwa kalau jauhar itu atau sesuatu yang sifatnya fisik itu, benda fisik itu dia bisa qoma binafsihi, dia bisa berdiri sendiri tanpa harus ada muqawimnya namanya. Misalnya meja dia tidak butuh apa-apa, dia cuma butuh ruang kosong aja. Tapi warna hitam misalnya dia butuh benda untuk dia berdiri di benda tadi. Dia butuh peci warna hitam misalnya, atau baju warna hitam atau yang lain sebagainya. Beliau membantah pendapat pertama ini. Pendapat kedua yang beliau nukil adalah al-aql huwa al-mudrik al-asya' ala ma hiya alaihi min haqa'iqil ma'ani. Bahwa akal itu adalah benda yang bisa mendapatkan atau bisa memahami, bisa mencerna perkara-perkara sesuai dengan apa adanya. Sebagian matakal belum menukil pendapat lain bahwa akal itu adalah sejumlah ilmu yang sifatnya daruri, sejumlah ilmu yang sifatnya pasti, yang secara darurat harus dipahami oleh seseorang. Jika ilmu itu tidak ada, maka dia dianggap tidak berakal. Jika dia tidak tahu yang mana yang pasti, yang mana yang mustahil, dan yang mana yang mungkin, maka dia tidak berakal. Tapi pendapat yang beliau kuatkan atau yang beliau jadikan pegangan adalah yang wahwal qaul sahih, dan dia adalah pendapat yang sahih menurut Imam Mawardi, innal aqla wal ilmu bil mudrikat ad-daruriyah, bahwa akal itu adalah ilmu pengetahuan seseorang terhadap al-mudrikat, bagian-bagian yang bisa mendapatkan atau bagian-bagian yang bisa memahami perkara-perkara yang darurat. Dalam artian, jika seseorang itu memiliki panca indera, kalau dia paham bagaimana menggunakan panca inderanya, kalau dia paham bahwa lewat panca indera tadi ada masukan ke dalam dirinya, masukan informasi ke dalam dirinya, maka dia berakal. Jika dia tidak memahami itu, maka dia tidak berakal. Maka di sini perbedaan antara manusia dan hewan, karena hewan itu dia punya panca indera, tapi dia tidak memahami kalau dia itu punya informasi yang masuk lewat panca indera, gitu. Tidak bisa mencerna itu, sehingga dia tidak bisa berpikir lebih lanjut daripada apa yang didapatkan lewat panca indera. Dan mudrikat tadi, jalur informasi yang bisa didapatkan oleh manusia itu ada dua jalur, yaitu jalur panca indera dan juga jalur kaidah-kaidah umum, kaidah-kaidah akal yang ada pada setiap orang-orang yang berakal. Bagaimana selanjutnya nanti kita bahas lebih lanjut insyaallah.